Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Teman-teman, semoga sehat semua dan semoga Allah berikan kekuatan untuk kita semuanya dalam menjalani aktivitas Ramadan kita, aktivitas puasa kita, dan semoga Allah catat kita bagian dari orang yang termasuk orang yang nanti kelak di akhir Ramadan kita kembali kepada fitrah. Artinya semua dosa kita berguguran. Dizainkan oleh Allah seperti itu. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita berikutnya. Kemarin kita membahas tema tentang doa dan ada dua pembahasan di sana. Insya Allah kita masuk ke tema berikutnya, bukan tentang doa lagi, tapi tentang komunitas, tentang bermasyarakat, tentang hidup bersama. Judulnya Creating a Cohesive Muslim Community, membuat komunitas Muslim yang kompak, yang solid. Dan chapter pembahasan pertama dari tentang komunitas ini adalah satu tema, satu hal yang saya yakin kita semua melakukan itu, yaitu criticism, kritik, komplain, ngomongin orang, dan hal yang sejenis. Dan kita akan berangkat dengan surat Al-Asr. Surat Al-Asr adalah surat yang sangat powerful, saking powerfulnya, sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya Al-Quran tidak turun, dan yang turun cuma surat Al-Asr saja, lakafathu, itu pun cukup, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asr ini ada banyak sekali ibrah, ada banyak sekali pelajaran penting di sini. Dan kita akan berangkat dari surat Al-Asr ini. Di surat Al-Asr ini Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Dan kalau teman-teman ikut pembahasan kita, tema kita beberapa bulan lalu Born to be Taubaters, dan kita berangkat dari surat Al-Asr, dan saya akan review sedikit. Surat Al-Asr itu membahas banyak sekali solusi atas permasalahan kita, dan Allah mulai dengan waktu. Allah bersumpah demi waktu bahwa dari waktu yang semakin lama semakin habis. Waktu asar itu kan satu hari akan habis. Sekarang kita waktu asar menjelang maghrib, bentar lagi, tidak berapa jam lagi, di sebagian tempat tidak berapa menit lagi, akan bertemu maghrib. Dan ketika matahari tenggelam, hari sudah habis. Dan demi waktu yang semakin lama semakin habis, kita semuanya merugi. Setiap individu itu merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Maka surat Al-Asr ini adalah surat yang membahas tentang, bukan tentang sukses, tapi tentang selamat dari kegagalan. Dan itu beda. Misalnya teman-teman di kampus. Di kampus kita ada kata dosen, satu dosen mengatakan, kalau kamu pengen IPK-nya 3,98, IPK 3,99, atau summa cum laude 4,0 IPK-nya, kamu lakukan ini. Dosen A. Dosen B mengatakan, kalau kamu bisa naik kelas, kalau kamu bisa IPK-nya bukan 1,8, nasib 1, nasakom, atau 2,3, 2,4, yang harus kamu lakukan adalah ini. Minimal kamu lakukan ini, maka dengan ini yang kamu lakukan, insya Allah kamu akan bisa naik ke next kelas berikutnya. Nah, itu dosen yang B. Surat Al-Asr itu adalah dosen B itu. Itu adalah hal yang surat yang mengajarkan kepada kita, kalau kamu pengen macam-macam, sukses itu membahasnya di sini. Yang kita bahas adalah minimal kalian lakukan ini, itu syarat minimal. Sebab kalau ini tidak dilakukan, setiap individu sungguh dalam keadaan merugi. Lafi khusr. Itu satu. Yang kedua, Allah mengatakan bahwa setiap individu itu merugi. Innal insan, setiap individu itu merugi. Kecuali, kata Allah, kecuali illal ladzina amanu. Ada 4 di situ, kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka saling mewasiatkan dengan al-haq, dan mereka yang saling mewasiatkan dengan as-sabr. Nah, uniknya, kalau tadi kita lihat satu, Allah mengatakan sesungguhnya setiap individu. Berarti setiap individu berapa orang? 1 orang. Setiap every single person of you. Setiap 1 orang dari kalian itu merugi. Pengecualiannya, di sisi lain Allah katakan kecuali mereka yang beriman. Amanu itu mereka yang beriman. Mereka yang beramal soleh. Mereka yang berwasiatkan. Artinya, untuk selamat dari kerugian, 4 sifat itu semuanya harus dilakukan dalam bentuk jamaah. Bahkan level iman sekalipun. Iman kan urusan pribadi saya sama Allah. Tapi Al-Quran juga menganjurkan bahwa untuk beriman supaya kuat keimanan kalian dan selamat dari kerugian, maka berimanlah secara komunitas. Tidak saja beriman sendiri, tapi cari partner, cari teman hidup, cari lingkungan, cari circle, cari teman dekat yang juga punya keimanan yang kita akan saling support untuk kebaikan dengan mereka. Jadi untuk selamat dari kerugian pertama bahwa kita memang harus bergabung dengan komunitas. Komunitas itu bahasa satu istilah saja, bisa jadi komunitas, bisa jadi jamaah, bisa jadi lingkungan, bisa jadi circle dan lain sebagainya, istilahnya saja. Cuman untuk selamat dari kerugian itu memang kita perlu partner. Karena semua sifat, semua perbuatan, semua kata kerja yang ada setelah itu, semua bentuk kata kerja bentuk jamak. Maka Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa bergabung dalam satu komunitas, bergabung mencari teman-teman yang baik, itu adalah keniscayaan. Itu hal yang tidak mungkin kita hindari.
Dan alhamdulillah pada hari ini Allah masih izinkan kita hidup. Walaupun di zaman ini banyak fitnah, tapi Allah masih izinkan kita bertemu dengan teman-teman yang soleh. Setidaknya teman-teman Taubaters ini bertemu, ada berapa nih followers di sini, ada lingkungan berapa ratus ribu orang di sini, dan setidaknya di antara kita mungkin kita bukan orang soleh banget, tapi setidaknya kita punya keinginan untuk menjadi orang yang baik. Seperti kata Imam Syafi'i, saya itu bukan orang yang soleh, tapi saya berharap bisa berkumpul bersama mereka. Jadi kita juga begitu, kita bukan orang yang soleh, bukan orang yang hebat juga, tapi kita berharap semoga Allah catatkan kita bersama dengan mereka. Dan saya senang duduk dengan orang-orang yang soleh itu. Semoga tercipratlah bagian dari kesolehannya itu untuk kita bersama. Nah, di tema hari ini kita akan membahas fokus pada satu hal saja. Saya tidak akan membahas kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, enggak. Saya tidak membahas juga wa amilus shalihat, tapi saya akan membahas fokus satu hal saja, wa tawasau bil haq saja. Kenapa? Karena ini bagian yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk tentang tema wa tawasau bil haq itu, perlu kita lihat satu perspektif hari ini. Kemarin sempat saya singgung bahwa hari ini kita terbiasa mengkritiki seseorang. Kita biasa beli barangnya kurang bagus sedikit, kita kritiki, kasih bintang 2, kasih bintang 1, kita caci maki di kolom komentar. Ada orang dia pergi naik pesawat terbang, dan itu pertama kali buat dia pergi naik pesawat terbang, terus kita kritik, kita bilang norak. Ada orang melakukan keburukan, tadinya dia pakai hijab, terus buka hijab, kemudian kita caci maki di kolom komentar dan seterusnya. Kita berpikir kita berdakwah pada dia, dan sebenarnya kita nggak berdakwah. Ada orang yang tadinya mungkin rajin ngaji dan terlihat soleh, kemudian berubah gaya hidupnya, kita di komentar kita ramekan dan lain sebagainya. Kita berpikir bahwa kita menyampaikan dakwah Allah, dan kita perlu lihat lagi. Kita perlu cek lagi apa maksudnya kritis yang sebenarnya itu, bagaimana menasehati yang sebenarnya dalam komunitas muslimin. Hari ini kita melakukan, dan banyak sekali orang melakukan itu. Ada orang memunculkan ide sedikit saja, ide yang ada nyeleneh, dan orang itu nggak dikenal. Siapa yang membuat dia terkenal? Muslimin yang bikin terkenal. Kita semua mengangkat idenya, kita repost kembali idenya, kemudian kita bantah, kita kasih dalil. Kita bantah, dan menurut saya cara seperti itu tidak akan ngerubah orang itu. Malah mungkin dia akan jadi kokoh. Dan akan terbentuk kubu. Ada orang yang mensupport dia, ada orang yang sangat membenci dia. Dan kita alih-alih memperbaiki umat, kita malah merusak umat. Nah, ini poin yang harus kita bahas pada kesempatan kali ini, pada tema ini, yaitu wa tawasau bil haq, saling memberikan wasiat dengan al-haq. Yang pertama kita masuk pada kata tawasau. Allah pilihkan kata tawasau, kalau dalam terjemahan mungkin di antara maknanya adalah yang saling menasehati. Tapi kata tawasau, maknanya sebenarnya pada awalnya bukan saling menasehati. Karena kalau Allah inginkan itu saling nasihat, Allah pilih kata yang straight to the point, yang bermakna nasihat. Yaitu, nasihat itu dari bahasa Arab. Wa tanasahu. Tanasah itu berarti memberikan nasihat. Tapi kenapa Allah pilih kata tawasau? Sekarang kita lihat. Kata tawasau ada kata wasa. Wasa itu sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu wasiat. Dan wasiat perlu kita lihat sifatnya. Pertama, wasiat itu bukan hal yang diberikan kepada siapapun. Saya nggak kenal dia, saya kasih enggak. Orang ketika seseorang akan meninggal, seorang orang tua yang sukses dan lain sebagainya, dia akan meninggal. Dan ketika sebelum meninggal, dia ingin memberikan wasiat. Maka dia pesankan kepada istrinya mungkin atau kepada anak sulungnya, tolong kumpulkan semua adik kalian. Artinya tolong kumpulkan semua anak kandung saya, maka mereka berkumpul di situ. Dan orang itu baru memberikan wasiat. Saya berwasiat kepada kalian semua. Sepanjang hidup saya yang sudah 70 tahun ini, ada beberapa hal penting yang kalian semua harus ingat. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Kemudian saya ada peninggalan sekian dan seterusnya, kemudian gak lama dia meninggal. Itu wasiat. Dan itu dalam wasiat ada unsur nasihat ya. Tapi tidak semua nasihat berbentuk wasiat. Jadi wasiat itu lebih spesial daripada nasihat. Maka pelajaran pertama kita lihat dari wasiat itu adalah, wasiat itu biasanya, pada umumnya, diberikan kepada orang yang kita cintai. Itu jarang sekali, mungkin nggak ada kita bertemu orang sebelum meninggal, maka tolong panggilin orang yang paling saya benci itu. Wah, kita udah mau meninggal, udah nggak ada pembahasan kebencian, pembahasannya pembahasan cinta. Artinya di sisi lain, kita kalau ingin memberikan nasihat kepada teman kita dan menggunakan kata tawasau bil haq, kita harus membangun satu hal dulu. Kita harus memberikan latar dahulu bahwa saya mencintai si fulan. Kenapa? Karena wasiat tidak dilakukan kepada orang yang saya benci. Jadi saya memberikan nasihat atas dasar saya cinta kamu. Dan itu bukan verbal. Kan ada saya bilang ke ente karena saya cinta ke ente, bukan verbal seperti itu. Cinta itu bukan kalimat.
Cinta itu adalah rasa hati. Itu pertama. Kita mau bertubi-tubi ngomong saya cinta kamu, tapi saya marahin kamu, saya cinta kamu, kemudian saya gunjingin kamu. Enggak, itu enggak cinta. Kita bisa cari alasan, memutar-mutar kalimat dengan, tapi cinta itu adalah rasa dalam hati. Dan Allah yang paling tahu tentang itu. Maka kita mencoba mengkritiki teman kita, memberikan kritik kepada saudara kita, memberikan kritik kepada pasangan kita, istri kita, memberikan kritik kepada orang yang kita cintai. Itu berdasarkan karena saya mencintai dia. Dan dengan mindset ini, kita akan memberikan kritik dengan cara yang jauh berbeda daripada kebiasaan kita hari ini. Hari ini kita lihat orang mencaci, mengkritik. Ada dulu mungkin selebgram pakai jilbab dulunya, kemudian dia lepas jilbab. Itu semuanya mengkritisi. Dan apakah itu berdasarkan cinta kepada dia? Saya nggak tahu. Dari cara kita mengkritisi, terlihat bahwa kita nggak mencintai dia. Kita hanya ingin menyebutkan kesalahan orang lain. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa personal ego kita yang kita bungkus dengan nasihat. Dan itu keliru. Itu cara penyampaian yang sangat salah. Al-Quran mengatakan bahwa kita menggunakan tawasul. Yang pertama adalah memang kita harus mencintai dia. Dibangun stresnya. Gimana kalau saya nggak mencintai dia? Nggak usah kritik. Antum kritik pun nggak ada yang berubah. Bahkan antum kritik, antum nggak cintai dia, saya tetap kritik. Akhirnya ada kebencian. Yang ada malah perpecahan. Itu pertama. Yang kedua, kata tawasul, kata wasiat itu berarti ada pesan di sana bahwa di pesan itu saya ingin menyampaikan dengan cara penyampaian saya itu masuk ke dalam hatinya. Kenapa demikian? Karena wasiat itu adalah ucapan, nasihat yang disampaikan di momen orang yang mendengarkan tidak akan pernah lupa. Dengan kata lain, kita harus memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan untuk kita. Kreativitas, cara komunikasinya, intonasinya, pilihan katanya, kita pilih yang terbaik untuk kita sampaikan kepada teman kita dalam memberikan nasihat. Kenapa? Karena kata wasiat sudah mewakili itu. Ketika seorang ayah yang akan meninggal berwasiat kepada anak-anaknya akan ingat terus sampai dia mati. Wasiat bapaknya itu. Kenapa? Karena itu, momen yang desain momen itu adalah desain yang mana mustahil bagi sang anak untuk melupakan. Siapapun yang mendengar wasiat itu, mereka tidak akan pernah melupakan itu. Kenapa? Karena pertama, ada rasa cinta. Ini bukan wasiat dari sembarang orang loh. Ini bukan nasihat dari sembarang orang. Ini nasihat dari seorang yang kami cintai dan dia mencintai kami. Dan yang kedua adalah momennya itu adalah momen yang tidak akan pernah kami lupakan. Maka bagi kita muslimin, dalam satu komunitas, kalau kita ingin kritik teman kita, ingin kritik saudara kita, ingin memberikan nasihat untuk pasangan kita, ingin nasihat untuk tim kita, bahkan ingin memberikan nasihat untuk leader kita, carilah momen yang paling baik. Lakukan itu dengan kreativitas sebaik mungkin. Allah berikan kita banyak hal kreativitas. Hari ini kan Indonesia kan punya cara muter dulu ngomong basa-basi. Basa-basi punya kebaikan. Itu untuk melembutkan hati dulu, ketika sampai waktunya saya masukkan dengan cara yang baik. Itu juga bagian dari memberikan masukan yang baik. Dan itu termasuk dalam kata tawasul itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak di antara kita, ketika memberikan nasihat, kita akan jatuh pada dua hal yang dua-duanya kurang tepat. Dua-duanya sedikit ekstrim. Yang pertama adalah, ada orang yang overcritical. Apapun dikritisi. Bagi setiap kalimat tuh ada jawaban sendiri. Di kulli maqal kalam, setiap ada pembahasan ada jawabannya. Sedikit-dikit kritik. Ada kelompok orang seperti itu. Dan mungkin kita bagian dari itu juga, bisa jadi ngaku saja nggak apa-apa kok. Ini Ramadan, momen pengampunan dosa. Ada sisi yang kedua. Nah, ini di sisi lain seberangnya adalah orang yang nggak enak mau ngeritik. Saya mau bilang ini, aduh kok nggak enak. Saya mau bilang, akhirnya nggak, kebaikan yang ingin dia sampaikan kepada orang yang dia cintai nggak tersampaikan, dan orang yang dicintai nggak berubah-ubah terus. Sementara dia tahu ini sebenarnya salah, cuma saya nggak enak menyampaikan. Karena itu kata wasiat itu berada pas pada posisi tengah. Kita tidak terlalu overcritical dan kita tidak terlalu malu-malu dalam menyampaikan kritik. Maka dari kata wasiat, kita akan paham sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keseimbangan dalam menyampaikan saran, masukan, nasihat, kritik kepada orang yang kita cintai. Kita tidak berlebihan dalam kritik dia. Kenapa? Karena kritik saya bangun atas dasar cinta kepada Allah. Dan yang kedua adalah saya juga tidak males kritikin dia. Bisa jadi nggak enakan dengan dia, atau dia nggak bisa dibilangin, dan seterusnya. Jadi kita berimbang, untuk kita tetap menyampaikan dengan cara yang paling baik. Maka dengan kata tawasul itu, wasiat itulah kita paham, begini loh sebenarnya cara memberikan nasihat dalam Islam. Kemudian yang berikutnya, kata wasiyah, ini dalam bahasa Arab nih. Di dalam bahasa Arab ada istilah disebutkan wasiyatul Arab. Artinya ittisalun nabat biha. Disebutkan wasiyatul Arab. Ketika ittisal an-nabat biha, ketika tumbuhan, dan tumbuhan tersebut akarnya itu menancap sampai ke bawah, sampai ke dalam tanah, sampai ke dalam bumi, itu disebut wasiyatul ard. Itu wasiatnya bumi. Kenapa? Karena tumbuhan itu atau pohon itu menancap sampai ke bawah, maka sudah hampir tidak bisa dicabut.
Walaupun pohonnya kecil atau pohonnya besar, ketika akarnya sampai ke dalam, itu sudah tidak bisa dicabut. Dengan kata lain, ketika Allah gunakan kata wasiat ini, maka seorang yang memberikan wasiat itu harus seperti pohon, seperti tumbuhan yang akarnya masuk ke dalam. Maksudnya adalah begini, ketika kita memberikan wasiat kepada teman kita, berikan nasihat kepada saudara kita, yang harus kita lakukan adalah saya sampaikan nasihat ini ke ente, ya udah saya berlepas diri dari Allah setelah itu. Saya berlepas diri dari ente. Ya udah biar Allah yang ngurus ente. Enggak kayak gitu. Setelah saya memberikan nasihat untuk kamu, maka saya akan tetap membersamai kamu. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Nah, ini tawasau. Ini saya memberikan nasihat untuk Anda, tapi setelah itu saya nggak ninggalin Anda. Di antara kita, yang penting saya udah nyampein ini ya. Ya udah nanti ente tanggung jawab sama Allah, selesai urusan. Itu nggak dibangun atas rasa cinta. Dan itu juga bukan kata wasiat. Kata wasiat itu ya, saya sampaikan kepada kamu seperti ini. Kamu nggak berubah sekarang nggak masalah, kita akan tetap bersama. Dan dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dalam kekeluargaan ini harus dibangun. Dan ayat ini, ketika Allah bicara ayat ini, Allah tidak mulai dengan keluarga. Allah mulai dengan keimanan. Hanya kita dengan siapapun. Saya dan istri saya yang sama-sama punya keimanan yang sama. Saya dengan teman saya dengan tim kita, dengan tim yang ada di sini. Saya nasihati kamu. Kamu masih begitu ya nggak apa-apa. Kita tetap bersama. Itu tawasau. Kata wasiat itu menghujam ke dalam. Bayangkan gambaran rasa cinta yang Allah timbulkan, yang Allah hadirkan untuk mukminin. Ini rasa cinta yang harus kita hadirkan kepada teman yang kita beri nasihat. Itu juga bagian dari kata tawasau. Kemudian berikutnya, kata tawasau itu artinya bukan saja memberikan wasiat. Kata tawasau dari kata tafa'ala ya tafa'alu, artinya resiprokal. Saya berikan wasiat dan dia beri wasiat untuk saya. Saling memberikan. Saling memberikan wasiat. Dengan kata lain adalah, ketika saya kasih nasihat ke teman saya berada dalam posisi yang saya 100% siap menerima nasihat dari dia. Bayangkan indahnya. Jadi saya tidak menggurui dia. Di antara teman-teman kan banyak di antara kita, saya kasih nasihat, denger nih ente. Karena saya ustadz, ente bukan ustadz, dengerin ucapan saya. Setelah saya ngomong, udah selesai urusan kita. Jangan ngomong lagi ke saya, enggak. Mindset saya adalah, ketika saya sampaikan nasihat untuk Anda, dalam pikiran saya adalah, saya siap menerima nasihat apapun yang Anda beri untuk saya. Itu kata tawasau. Dan Islam dibangun dengan cara seperti itu. Betapa indahnya. Jadi kita punya semangat bukan satu arah saja, kita punya semangat membangun dialog. Ketika saya ingin perbaikan untuk pertemanan kita, persahabatan kita, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini. Dan ketika saya ngomong itu, saya sudah mempersiapkan diri, silahkan sampaikan nasihat Anda untuk saya. Kenapa? Karena saya membangun nasihat itu dengan cinta, dan saya yakin Anda juga akan berikan nasihat kepada saya juga dengan cinta. Saya mencintai Anda dan Anda juga mencintai saya. Itu tawasau. Dan yang terakhir, Allah mengatakan wa tawasau bil haqq. Tadi kita bahas kalimat wa tawasaunya saja, sekarang masuk pembahasan bil haq. Kata bil haq ini setidaknya ada dua posisinya dalam bahasa Arab. Nih teman-teman kalau mau belajar bahasa Arab nih penting nih untuk kita memahami Quran. Yang pertama bil haq itu bisa menjadi maf'ul, yang berarti ketika dia memberikan wasiat, maka dia memberikan wasiat itu wasiat yang benar al-haq, kebenaran. Jadi wasiatnya nasihat yang diberikan bukan nasihat yang batil, nasihat yang ada kebenaran di situ. Al-haq itu lain kata dari batil. Batil berarti batil yang kita pahami, batil juga bermakna sia-sia. Jadi nasihat yang kita berikan itu bukan sembarang nasihat. Jadi nasihat kita berikan nasihat dengan al-haq. Ada kebenaran yang kita sampaikan di sana. Sebagian ulama menafsirkan kata tawasau bil haq itu adalah tawasau bil Quran, at-tawasi bil Quran, memberikan nasihat kepada orang lain, dan nasihat yang kita berikan itu adalah inspirasi yang ada dalam Quran. Nah, ini yang kita lakukan pertama. Bentuk yang kedua, tawasau bil haq. Bil haq itu tadi yang pertama maf'ul, yang kedua adalah dia hal, al-hal. Al-hal ini artinya adalah ketika saya memberikan wasiat, orang yang beriman itu, orang yang selamat dari kerugian itu, mereka saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, dan mereka memberikan nasihat dalam al-hal haq, dalam keadaan mereka itu dalam kebenaran. Ketika kita memberikan nasihat atau wasiat, maka kondisi hati kita benar-benar saya memberikan nasihat ini dengan al-haq, artinya saya jujur. Saya jujur apa adanya, saya berikan nasihat ini untuk Anda karena saya mencintai Anda. Saya mengupayakan memberikan cara yang terbaik, dan nasihatnya saya berharap bisa menghujam masuk ke dalam hati Anda. Dan di sisi lain, saya berharap juga silakan Anda beri nasihat untuk saya. Nah, kita membangun kebiasaan kritik yang hari ini sudah menjadi kebiasaan sekali untuk Muslim. Bahkan kita membungkusnya dengan kata amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saat itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama mengatakan al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf. Mengajak yang baik itu dengan cara yang ma'ruf. Wan nahyu 'anil munkar bi ghairil munkar. Dan mencegah dari yang buruk itu bukan dengan cara yang mungkar. Maka dalam hal kritikan, bukan segala hal perlu dikomen. Hari ini kita lihat teman-teman, di sosial media segala hal dikomen. Ada kemarin saya lihat ada seorang pastor.
dia masuk Islam. Pastor di Amerika sana, kemudian dia masuk Islam. Ketika dia pastor, pakaian pasturnya dan jenggotnya dan lain sebagainya. Ketika masuk Islam, dia sudah pakai pakaian biasa, pakai topi sedikit, kemudian pakai topi kecil, kemudian jenggotnya dicukur. Ini seorang beralih dari satu agama, dari satu keyakinan yang mensekutukan Allah, menjadi tauhid. Kemudian ada yang komen di bawahnya, kenapa jenggotnya dia cukur? Hari ini kita terlalu banyak komen, dan ternyata terlalu banyak komen itulah menjadi penghalang dapatnya hidayah orang lain. Maka mulai Ramadan ini kita coba, kita latih diri kita, tidak semua postingan itu perlu dikomen. Dan kalau kita pun ingin mengkomen, maka perhatikan hal-hal tadi. Apakah komen saya itu masuk dalam wasiat al-haq atau enggak? Kalau enggak masuk, sudah diam saja. Diam itu pun, menahan diri itu pun bagian dari ibadah. Dan kita tahu bahwa menahan itu dalam bahasa Arab apa? As-saum. Dan poin dari Ramadan itulah untuk menahan diri itu. Maka teman-teman semuanya, semoga pembahasan ini bisa kita aplikasikan, ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk saya pribadi, dan kita yang ada di Taubat tersemuanya, teman-teman yang mendengarkan juga. Dan semoga bisa kita aplikasikan, kita budayakan. Hari ini kita disuguhkan dengan sosial media yang luar biasa. Isi hati kita yang terdalam bisa didengar sampai orang Amerika belahan dunia sana melalui sosial media pada saat ini. Maka kalau kita tidak menjaga diri, apa yang kita ucapkan langsung dan apa yang kita ucapkan di sosial media, dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban yang sama. Maka mari kita menjaga diri, semoga Allah jadikan kita orang yang menjaga diri dan berikan wasiat dengan cara yang baik, dan semoga Allah jadikan komunitas muslim kita ini, komunitas muslim yang diridhoi Allah, yang selamat dari khusr. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.